wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi akhlak tercela atau nama lainnya adalah akhlak mazmumah bersama Ustazah Rida. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi ridho Rabbi fi ridhol walidi wasakhotur Rabbi fi sakhotil walidi, yang artinya keridhoan Tuhan tergantung keridhoan orang tua dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua. Nah, contoh perilakunya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah, tetapi si anak tidak mau membantu, malah mainan HP sendiri. Nah, melihat perilaku yang seperti itu, kita tidak boleh menirunya ya. Kita harus ikut membantu membersihkan rumah. Nah, contoh perilaku yang kedua ini ada cerita si Malin Kundang yang sangat durhaka sama ibunya hingga ia dikutuk menjadi sebuah batu. Oke, pasti sudah tahu ceritanya itu. Sifat yang kedua yaitu sifat malas. Malas artinya tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, orang yang malas itu biasanya tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dia itu membuang waktunya dengan sia-sia. Misalnya dalam satu hari itu yang dia lakukan tuh hanya mainan, terus main HP terus. Nah, kalau seperti itu apabila diterus-teruskan maka akan mengakibatkan atau berakibat bodoh, malas pangkal bodoh. Orang yang tidak bisa manfaatkan waktu ini nanti hidupnya akan merugi. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Contohnya ini. Nah, ketika mengerjakan PR malas, ketika mengerjakan tugas dari gurunya, dari ustadz-ustadzahnya malas, tidak mau mengerjakan, ditunda-tunda, lebih milih mainan. Nah, tidak boleh ya. Akibatnya apa? Kalau kita melakukannya secara terus-terusan, kalau kita malas terus, akibatnya apa ya? Satu, pekerjaan akan semakin menumpuk, semakin banyak, tidak selesai-selesai. Coba dalam satu hari, ketika mendapatkan tugas langsung dikerjakan, nanti pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, bagi yang masih memiliki sifat malas harus diubah ya, karena orang yang sukses itu tidak mengenal kata malas. Orang yang mau sukses, yang mau cita-citanya tercapai itu adalah orang yang mau berjuang, ya, tidak boleh bermalas-malasan. Sifat yang ketiga yaitu sifat marah. Marah itu sebenarnya akibat dari dia itu kecewa atau tidak senang diperlakukan tidak baik terhadap orang lain. Nah, sebenarnya hal ini tidak perlu kita lakukan. Kalaupun kita melakukannya nanti pasti ada akibat yang ditimbulkan. Nah, setelah marah itu biasanya itu timbul sifat menyesal. Karena ketika kita marah itu keseimbangan rasa dan akal jernih kita itu hilang. Bawaannya itu marah, terus pikirannya itu panas. Nah, nama lainnya gitu. Jadi kita harus memperbanyak istighfar, harus bisa menahan emosi. Di sisi lain, jika kita marah akan menimbulkan sakit hati. Kita harus menjaga perasaan orang lain, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Nah, contohnya ini, perilaku marah terhadap orang lain tidak boleh kita lakukan ya. Selanjutnya, perilaku yang keempat yaitu kikir. Kikir itu nama lainnya bakhil, artinya enggan memberi atau terlalu hemat dalam memakai harta bendanya. Orang yang sifat
memiliki sifat kikir biasanya itu sedikit sekali menaruh belas kasihan terhadap orang lain, sedikit rasa pedulinya terhadap orang lain. Nah, orang yang memiliki sifat kikir akan mendapat balasan dari Allah, yaitu berupa azab yang menghinakan di akhirat kelak. Jadi apabila kita memiliki sedikit harta, kita harus membaginya terhadap orang lain. Bukankah Allah itu mewajibkan kita untuk sedekah, untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi kalau kita punya uang, tidak boleh kita nikmati sendiri. Kita harus mau berbagi terhadap orang lain biar tidak menimbulkan sifat kikir, ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat boros. Boros itu artinya membelanjakan harta berlebihan atau menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu bermanfaat. Contohnya membeli makanan dan minuman yang berlebihan atau berfoya-foya. Padahal di ajaran Islam itu sangat membenci sifat boros karena hal itu akan mengikuti perbuatan setan. Sifat boros lawan katanya adalah hemat. Nah, jangan berlebihan dalam membelanjakan harta yang dimiliki, ya. Contohnya seperti ini, kita membeli sesuatu yang sesuai kebutuhan saja. Kalaupun misal masih memiliki uang, ditabung atau disedekahkan. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada 5 latihan soal dikerjakan di buku tulis akhlak. Untuk soal yang pertama yaitu akhlak mazmumah adalah pengertiannya akhlak mazmumah itu apa. Yang kedua, 5 sifat tercela terdiri dari apa saja, tadi ada 5 disebutkan apa saja. Yang ketiga, sifat kikir adalah pengertian dari sifat kikir tadi itu seperti apa, dijelaskan. Yang nomor 4, akibat yang didapatkan dari sifat marah adalah apa saja tadi, ya. Yang kelima, anak yang suka berperilaku boros akan menjadi temannya siapa. Nah, 5 soal ini silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti apabila sudah selesai bisa difotokan, dikirim lewat WA ke wali kelas masing-masing. Apabila ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Semoga kita bisa memetik hikmah, memetik pelajaran dari pembelajaran hari ini. Kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan tercela dan kita mengupayakan atau melakukan perbuatan yang baik-baik supaya hidup kita berkah dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Syukron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.